Sampurasun warga santuy kumaha damang. Kembali lagi bersama saya Asep Kencleng yang akan membawakan sebuah alur cerita film dari film berjudul The Immaculate Room yang dirilis pada tahun 2002. Film ini bergenre psikologikal thriller yang menceritakan tentang sepasang kekasih yang mengikuti sebuah eksperimen dengan bayaran yang fantastis. Mereka akan mendapatkan bayaran sebesar 5 juta dolar jika berhasil bertahan selama 50 poe dan mengikuti semua peraturannya. Tanpa banyak ngebabaung, ababi bu, acara cecrot. Yuk langsung simak saja intronya Mang Poang. Jahitan popoean, antepekan wege rohan. Sediakanlah kembang 7 rupa ejeng menyan plus makanan, minuman, cemilan, gorengan, rangginang, sanguan, dan semat banyak sikan. Duitna geus biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa. Film dimulai dengan sepasang kekasih bernama Mickey dan Kate yang tiba di sebuah ruangan besar serba putih bernama The Immaculate Room. Mereka tampak antusias mengikuti eksperimen tersebut, kemudian mereka memencet sebuah tombol yang kemudian ada suara yang menjelaskan peraturannya. Mereka harus menghabiskan 50 hari di ruangan ini dan jika mereka berhasil, mereka akan mendapatkan hadiah 5 juta dolar. Namun jika salah satu dari mereka pergi, hadiah yang didapat hanya 1 juta dolar untuk satu orang yang tersisa. If one of you leaves, the prize money drops to $1 million for the person that remains. Enjoy your stay in the Immaculate Room. Mendengar itu, mereka pun sangat kegirangan. 50 hari dikerem di ruangan tertutup dengan kekasih, pastinya seneng dong atuh. Mereka pun dengan semangat membahasnya dan berencana akan membagi 2 hadiah tersebut untuk rencana dan kebutuhan masing-masing. We should split it. Split it? Yeah, the money. Be easier, don't you think? Mickey berencana untuk membagikan sebagian uangnya dan sebagian lagi akan digunakan untuk bersenang-senang. Sementara Kate berencana untuk berinvestasi pada sesuatu yang berharga. Mereka kemudian lanjut untuk berkeliling ruangan, di mana mereka menemukan ada ranjang tidur besar dan juga tersedia fasilitas laundry dan kamar mandi. Kemudian ada sebuah monitor kecil yang menampilkan semua peraturan selama di ruangan tersebut dan sebagai alat yang bisa mereka gunakan untuk meminta berbagai macam kebutuhan mereka. Mickey yang merasa lapar kemudian memencet pilihan di sebuah layar. Ternyata makanan tersebut hanya berupa makanan cair. Kabayang ripuhna eta mun totok oncom dicairkeun. Udah kayak air putih dong, nggak ada aroma maupun rasa. Mulai dari sarapan hingga makanan malam, jenis makanannya sama. Tapi makanannya dirancang khusus untuk menutupi kebutuhan nutrisi harian yang penting saja. Maybe breakfast will be better. Kemudian selain makanan, mereka bisa meminta yang disebut bantuan untuk mengusir rasa bosan mereka. Cuma ada 2 bantuan aja yang bisa diminta dan itu akan memotong hadiah uangnya sebesar 100.000 dolar untuk bantuan pertama dan 250.000 dolar untuk bantuan kedua. Jika mereka setuju, nantinya The Tim Immaculate Room akan memberikan sesuatu yang acak dari informasi yang tim dapatkan tentang sesuatu yang menjadi favorit mereka. Mickey kemudian mencoba memeriksa ke seluruh dinding dan gak menemukan sesuatu yang menarik. Setelah cukup puas berkeliling ruangan, mulailah mereka melakukan aktivitas yang bisa mereka lakukan. Dan Kate memberikan tahu lampunya akan otomatis padam di jam 10 wengi, serta akan ada alarm untuk bangun di jam 7 enjing-enjing. An automatic lights out at 10. Oh, also I set a 7 a.m. wake up call. Saat badai HS, Mickey mendekati Kate dan mengajaknya bercocok tanam. Baby, come here. Tapi Kate yang lagi nggak mood pun menolaknya dengan alasan takut ada orang yang memata-matai mereka melalui kamera. I just don't think it's a good idea. Esok harinya mereka dibangunkan dengan suara pemberitahuan alarm kalau sekarang udah jam 7 pagi. Good morning, Kate. This is your wake-up call.
Kate memulai harinya dengan pergi ke kamar mandi dan memotivasi diri sendiri dengan mengucapkan kata-kata penyemangat di cermin. Today's my day. Today, I will show the world my worth. Setelah itu dia mengambil makanan yang sama untuk sarapan sambil Mickey yang mengomentari pakaian baru yang mereka dapatkan seperti pasien gangguan sakit jiwa. We look like mental patients. Kate lalu membicarakan tentang seorang profesor bernama Poyan yang membuat ruangan ini dan bertanya kenapa dia melakukan semua ini. Mickey menjawab kalau Poyan itu adalah orang kaya dan dia pernah membuat sebuah film dokumenter tentang kondisi manusia di mana dia menghabiskan 150 juta dolar untuk satu keluarga dengan 2 orang anak untuk melihat apa yang akan terjadi jika satu keluarga itu terkenal. Pada awalnya satu keluarga itu beneran menjadi terkenal, tapi terjadi sesuatu yang mengejutkan, yaitu si ibu menembak suaminya sendiri setelah menemukan selingkuh bersama wanita lain. Sehingga akhirnya si ibu masuk penjara karena pembunuhan. Sedangkan kedua anak mereka, si putra menghilang begitu saja. Dan si putri habis hidupnya karena overdosis, ngelabok sangu 3 kilo dileg-leg ku sorangan. One fell off the planet, just disappeared. And the daughter ended up ODing on heroin. Hal ini membuat Kate menjadi ngeri. Ia merasa Profesor Poyan itu seperti orang aneh. Setelah itu, Mickey mulai bertingkah aneh dengan melihat monitor waktu mundurnya terus-menerus. Sementara Kate menghabiskan waktunya dengan bermeditasi untuk menenangkan dirinya. Melihat Mickey yang mulai berfantasi dengan berbicara tentang waktu mundurnya, Kate menyuruhnya untuk jangan melihat waktunya, supaya pikirannya gak teralihkan. I hate that clock. Don't stare at it. Don't watch the clock like that, you know? Esok harinya, Kate memulai harinya dengan memotivasi dirinya sendiri seperti biasa. My name is Catherine Frith, and today is my day. Filled with success and positivity. Dan menyemangati Mickey yang mulai bete. Supaya agak bosen, mereka berdua melakukan hal-hal yang bisa dilakukan berdua seperti ucing sumput, pecle, berdansa, dan berolahraga. Hari-hari pun berlalu dan mereka terus melakukan aktivitas yang sama lagi dan lagi. Sampai-sampai meditasinya Kate pun mulai gak tenang karena Kate mulai merasakan bosan dari hari ke hari. Pada hari ke-27, Mickey ada melihat sebuah serangga kecil yang masuk ke ruangan. Jadi dia mulai berteman dengan si serangga. Ia berniat memberikan makanan, tapi si operator memperingatkan kalau makanan cuma untuk dikonsumsi sama kontestan saja, yang membuat Mickey menjadi sedikit kesal. Food is only for contestant consumption. Thank you. Mickey yang pecinta binatang bilang ke kamera kalau dia mau mengeluarkan si serangga karena dia khawatir serangga tersebut mati jika dibiarkan di ruangan tersebut. I need to let him outside. Dia berjanji kalau dia nggak akan pergi. Namun Kate mengatakan kalau usahanya itu percuma karena itu bukan kamera, melainkan sensor otomatis yang bisa mendeteksi seluruh ruangan. Tapi Mickey tidak terlalu memikirkannya. Dan karena omongannya nggak didengar, dia pun membawa sendiri si serangga keluar dengan menekan tombolnya. Ini tentu saja dilarang karena tim The Immaculate Room bisa mengeluarkannya dari ruangan ini. Dan hadiahnya bisa berkurang menjadi $1 juta. If one of you leaves, the prize money drops to $1 million. Dia menekankan kalau binatang yang dipegang Mickey cuma serangga kecil aja. Namun dia melihat ini adalah makhluk hidup yang juga mau hidup. Sehingga mereka berdua pun akhirnya berdebat pasea dan tepararuguh teh gini. Dari perdebatan itu terungkap kalau Mickey adalah seorang vegetarian gak makan daging. Sementara kalau pandangan Kate, orang-orang itu perlu makanan termasuk daging dari hewan. Dan melihat orang-orang yang vegetarian itu cuma ngikut-ngikut tren aja. Setelah selesai berdebat, Kate gak sengaja menginjak si serangga ketika menjauh. Dan merasa bersalah kepada Mickey. I'm sorry. Di suatu hari, Mickey memberitahu kalau dia mau mengambil satu bantuan agar dia bisa mengusir rasa kebosanannya. I'm gonna take a trade. This isn't natural. Doing nothing like this. Tapi Kate memperingatkan kalau duitnya akan dikurangi $100.000 dan itu dikurangi dari bagiannya Mickey. Setelah setuju akan itu, Mickey pun mulai meminta bantuan dan ternyata dia mendapatkan sebuah krayon berwarna hijau.
Kebetulan si Mickey hobi melukis, jadi dia melukis apapun yang mulai muncul di pikirannya, yang membuat Kate tertarik untuk dilukis. Namun sayangnya hobi melukisnya tidak mengasah skillnya sehingga gambar yang ia buat tidak semirip dengan aslinya. Setelah krayonnya habis, Mickey kembali rebahan di tempat tidur, di mana dia mendengar keluhan dari Kate kalau tugas ini lebih sulit dari yang dikira. It's harder than I thought. Yang mana Mickey pun setuju dengan pendapatnya. Oleh karena itu, mereka terus saling memberikan semangat satu sama lain karena perjuangannya mereka tersisa 20 hari lagi. We only have 20 days left. Suatu hari ketika mau masuk ke kamar mandi, Kate melihat sebuah pistol yang muncul di wastafel yang membuatnya ketakutan setengah modar. Dia meminta Mickey untuk menyingkirkannya ke saluran cuci. Michael! What is it? I don't like this. Get rid of it. Tapi si operator memberitahu kalau saluran cuci hanya untuk pakaian saja. Maka dari itu mereka menyembunyikan pistolnya di bawah ranjang untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Di situ mereka berpikir kalau tim The Immaculate Room mau mempermainkan mereka. Beberapa waktu kemudian ada sebuah pemberitahuan kalau ada video pesan dari salah satu anggota keluarga mereka yang akan ditampilkan melalui proyektor. Connect is about to start. Mickey mendapatkan video pesan dari adik ceweknya sehingga dia menjadi senang sekaligus rindu akan adiknya. Tapi ketika adiknya membicarakan tentang saudara mereka yang bernama Shaw, Mickey menjadi agak sedih mendengarnya. Seakan dia merasa trauma tentang masa lalunya. The Sean stuff. Be kind to yourself. Let things go. Sedangkan video pesan untuk Kate yaitu dari ayahnya yang sedang berada di panti jompo. Tapi Kate gak mau melihat dan mendengarkan pesannya. Ia merasa malu atas apa yang terjadi dengan ayahnya yang baru diketahui masalahnya sama Mickey. I was very surprised No! when they asked me to send a message. I don't want this! Di video itu ayahnya berpesan kalau dia mencintai Kate yang akhirnya membuat Kate menangis. Setelah tenang, Kate mengaku kalau dia udah lama gak melihat atau mendengar kabar dari ayahnya selama bertahun-tahun. Kate yang berbohong tentang ayahnya ketika dia pernah menceritakannya ke si Mickey karena dia malu akan ayahnya yang pernah menjadi penjahat dulunya. Nyi tong gitu sih teh, segalak-galak nage bapak mau mungkin ngahakan panyuk. Karena hal itu, Kate kurang bergairah dan hanya tiduran di kasur. Gak mau makan dan gak mau mandi. Mickey kemudian menyarankan Kate agar mengambil bantuan kesenangannya. Berharap Kate kembali bersemangat dan ceria kembali. Tapi Kate menolaknya. Kate berkata bahwa dia baik-baik saja. Take a treat. It'll help. No, it's okay. Sementara Mickey juga sudah merasa super bosan. Sampai dia benar-benar udah mager dengan tergeletak di lantai. Melihat ini, Kate menyarankan untuk mengambil bantuan terakhirnya. Mickey mengingatkan Kate bahwa bantuan kedua yang akan memotong $250.000. Namun Kate tidak keberatan dan kemudian pergi mandi dan tak lupa menggosok gigi. I want you to take your second treat. Kate kaget saat melihat bantuan yang Mickey dapatkan yang ternyata adalah seorang wanita buligir bernama Simone. Di situ Kate cemburu merasa kesal dengan apa yang Mickey dapatkan. Mickey menjelaskan kalau Simone muncul begitu saja dari pintu. Simone mengaku nggak tahu apa-apa karena dia adalah seorang aktris dan agennya menyuruhnya memberikan petunjuk di ruangan ini. Serta cuma disuruh untuk menandatangani banyak perjanjian rahasia. Namun Kate tidak mempercayainya begitu saja. Ia merasa kalau Simone adalah orang dari The Immaculate Room untuk mempermainkan mereka. I did not know. Namun karena nggak mau kena pelanggaran, Kate terpaksa harus menerima kehadiran Simone. Ia menyuruh Mickey untuk memberikan bajunya. Ketika Mickey lagi ngobrol-ngobrol bersama Simone, Kate kumat cemburu lagi. Jadi dia menyuruh Mickey untuk mendekatinya. Michael, Yes, dear? can you come here?
Gak lama setelah itu, lampu pun dipadamkan dan Mickey menyuruh Simon serta Kate untuk tidur di ranjang. Sementara dia sendiri bisa tidur di lantai. Tapi Kate membalas kalau mereka bertiga bisa tidur bersama di ranjang, asalkan Mickey tidur menjauh dari Simon. Kate merasa gak terima kalau cowoknya deket-deket sama cewek lain. KBG gitu atunya. Esok harinya, Kate melihat Simon sudah gak ada, mengira kalau dia udah pergi. Namun ternyata dia masih ada di kamar mandi, yang membuat Kate merasa lebih jengkel. Karena udah gak tahan dengan kondisi sekarang ini, Kate memutuskan untuk mengambil bantuan. Dan dia pun mendapatkan sebuah wadah berisi ekstasi yang bikin orang ngeplay. I'm gonna take a treat. Kate langsung melahapnya dan Simon yang doyan juga minta. Sementara Mickey yang ikut tergiur pun ikut mencobanya. Akhirnya mereka bertiga pun mulai ngeplay dan mulai menjalani hari tersebut dengan sengklek. Setelah beberapa waktu, Mickey mulai berhalusinasi dengan kemunculan cairan kehitaman di ranjangnya. Dan cairan itu semakin bertambah banyak. Tiba-tiba Mickey pun tenggelam ke dalam tempat penuh dengan air. Dan dia melihat adiknya yang bernama Shaw yang ternyata dia terjatuh ke dalam kolam. Karena kolam yang dalam dan tak ada seorang yang menolongnya. Akhirnya adik pun meninggal dengan tenggelam di kolam itu. Gak lama setelah itu Mickey tersadar dari mimpi buruknya, tapi dia masih dalam perasaan ketakutan melihat adiknya jatuh ke kolam yang dalam. Alhasil dia mau menyerah, yang tentu saja ditahan oleh Kate yang berusaha menenangkannya. Hal ini membuat Simon menjadi bingung apa yang terjadi dengan Shaw, yang dijawab oleh Kate kalau waktu itu Mickey menjaga adiknya, tapi dia pergi sampai naasnya Shaw jatuh ke kolam. Malam harinya, Mickey gak bisa tidur. Dia melihat Simon yang gak bisa tidur juga. Simon berbagi cerita tentang kehidupannya yang pernah kehilangan orang yang terkasih seperti Mickey. Yang membuat Mickey berpikir kalau kemanapun dia berpaling, hanya ada rasa sakit yang dia temukan. My mom died when I was 12. Got in a car crash. Sampai dia menyadari kalau cintalah yang merupakan obat yang nyata. Cinta adalah satu-satunya hal yang nyata dari sekedar nilai. Dan itulah satu-satunya hal yang harus benar-benar dikejar. Di saat itu Kate terbangun dari tidurnya. Dia mendapati mereka yang lagi ngobrol sambil pegangan tangan. Kate yang terbakar api cemburu pun mengungkapkan kekesalannya ke Simon, yang dibalas dengan Mickey untuk jangan salah paham. Sampai mereka pun mulai ribut lagi. Kate, that's not what's going on here. What is going on here? We were talking. Esok harinya Kate melihat Simon menghilang. Ia kemudian mencarinya sampai ke kamar mandi, namun tetap gak ada. Namun ada sesuatu yang mengalihkan perhatian Kate di dinding, yang ternyata ada tulisan dari Simon yang senang udah melakukan ajul gedang terbaik yang pernah dia alami. Tentu aja ini membuat kecemburuan Kate memuncak, sampai-sampai dia mengungkit kembali mantannya Mickey sebelum yang mirip dengan Simon. Namun Mickey meyakinkan kalau dia gak bercocok tanam dengan si Simon. Kate yang tak percaya dan semakin terbakar emosi langsung mendorong Mickey yang menyebabkan kepala Mickey tidak gor dengan keras hingga berdarah. Where? Okay, I didn't sleep with her. I mean, I'm not getting laid anyway. Ini membuat Kate merasa bersalah, mengaku nggak sengaja udah melakukan perbuatan tersebut. Mickey yang selalu setia, di situ ia merasa diremehkan. Ia sudah melakukan semua yang dia bisa untuk membuat Kate merasa bahagia dan aman. Kejadian itu pun membuat Mickey ingin keluar dari ruangan tersebut karena dia memerlukan bantuan dokter. Meskipun Kate sudah merawat lukanya. Karena selalu dicegah, Mickey menduga kalau Kate benar-benar mau hadiah duitnya dan gak akan membiarkan Mickey untuk keluar dari ruangan ini. Dia kemudian meminta untuk keluar bareng-bareng karena dia sudah menyadari apa yang The Immaculate Room lakukan ke mereka. Dan ini bukanlah ruangan, melainkan seperti sebuah cermin besar. You don't care, do you? It's not a room, it's a mirror. Dia melihat kalau mereka sudah menjadi gila dan serakah. Tapi Kate berpendapat kalau mereka nggak perlu membuang uang untuk membuktikan cinta mereka. We don't have to throw away the money to prove our love, Michael. Meskipun begitu, Mickey tetap mau keluar dengan atau tanpa Kate. Sehingga akhirnya Kate pun terpaksa menodongkan pistolnya yang diambil di bawah ranjang, beralasan kalau dia lebih memilih untuk realistis dengan mendapatkan duit yang banyak. Mickey merasa kalau Kate tidak seperti orang yang dia kenal. Tapi gara-gara ruangan ini, Kate berubah. We have to leave. No! No! I'm going. But you are not being rational, Michael.
Mickey berpesan agar jangan sampai ruangan ini mengubah siapa diri Kate yang sebenarnya. Melihat Mickey yang terus berjalan keluar, Kate memperingatkan untuk berhenti dengan menembakkan pistol. Tapi pada akhirnya dia nggak tega untuk menembak Mickey yang memencet tombol pintunya dan dia pun keluar dari The Immaculate. Alhasil hadiah duitnya turun menjadi $1 juta dan Kate pun terbaring lemas. Waktu pun berlalu dan Kate terus bertahan di ruangan tersebut dengan penuh kekecewaan. Sampai di suatu waktu dia melihat sebuah kalimat dari Mickey tentang awal mula pertemuan mereka di taman. Beberapa waktu kemudian setelah keluar dari The Immaculate Room, Mickey terlihat sedang berolahraga di jalanan, di mana dia nggak sengaja bertemu dengan Kate yang keluar dari kantin ayahnya. Sekarang Mickey dan Kate udah putus, tapi mereka masih berteman dan saling memaafkan atas kejadian sebelumnya. Mereka lalu pergi bareng ke mobilnya Kate yang membuat Mickey bertanya apakah dia berhasil mendapatkan hadiahnya. Ini sengaja nggak dijawab Kate dan mengalihkan pembicaraan tentang kehidupan Mickey saat ini. Sambil kamera yang menunjukkan kalau dapur tempat panti jomponya udah berhasil dibuat berkat seorang penyumbang tanpa nama. Ini menandakan kalau Kate udah melewati 50 harinya The Immaculate Room dan dia berhasil mendapatkan duit $1 juta. Dengan duit itu di tangannya sekarang dia mengunjungi tempat panti jompo ayahnya dan menyumbangkan sebuah dapur baru untuk panti jompo tersebut. Sebagai petanda kalau Kate memang adalah wanita yang baik. Film diakhiri dengan sepasang kekasih lainnya yang akan menghabisi 50 hari di The Immaculate Room. Dan si wanita pun berpikir kalau ruangan ini mengubah semuanya. This is gonna change everything. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini ada yang artinya seseorang bisa berubah tergantung dari tempatnya. Kalau Anda bergaul sama anak pang, nya letik badagna bisa lah pas jadi budak pang. Kalau sama ustad, insya Allah ya bisa jadi ustad juga. Jadi intinya silakan Anda bergaul tanpa pandang bulu sama siapapun, silakan saja. Aku juga gaul sama embe, terjadi embe gening. Seperti gitulah inti namanya. Yang penting bisa mawas diri dan jangan kaba-bawa kusah kaba-kaba. Tetap semangat, jangan bosan bernapas. Wassalam.